Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang baik, bagaimana kita sebagai guru membuat soal HOTS yang baik? Tentu harus melihat teknik penulisan butir soal HOTS. Yang pertama, perhatikan cakupan materi yang diharuskan untuk level pendidikan. Ini cakupan materi menjadi perhatian khusus. Yang kedua, perhatikan beberapa kompetensi yang diharapkan pada tiap level pendidikan, kemudian turunkan menjadi indikator dan tujuan dari pembelajaran. Yang ketiga, gunakan pengetahuan atau kemampuan dasarnya untuk menyesuaikan permasalahan yang ada. Yang keempat, dalam taksonomi Bloom, tingkatan yang paling rendah dapat menjadi pengetahuan dasar untuk menjawab pertanyaan ke tingkat selanjutnya. Contoh, soal ingatan atau recall, kapan terjadi? Titik-titik. Sebutkan titik-titik. Apa yang dimaksud dengan titik-titik? Apa pengertian dari titik-titik? Dan siapakah titik-titik? Ini contoh ingatan. Yang kedua, contoh soal analisis. Bagaimanakah cara kerja titik-titik? Apa makna dari simbol titik-titik? Apa makna lambang titik-titik? Perhatikan tabel titik-titik, buatlah analisis dari titik-titik. Perhatikan grafik titik-titik, buatlah analisis dari titik-titik. Perhatikan gambar titik-titik, buatlah analisis dari titik-titik. Berikutnya, perhatikan diagram, buatlah analisis dari titik-titik. Apa saja penyebab titik-titik? Temukan contoh-contoh titik-titik pada teks titik-titik. Kualifikasikan titik-titik berdasarkan titik-titik. Contoh selanjutnya, buatlah diagram untuk mengilustrasikan titik-titik dari cerita di atas. Pola apa yang tampak dari titik-titik? Buatlah sebuah outline mengenai titik-titik. Perhatikan titik-titik, pilah-pilah, dan jelaskan setiap komponen penyusunannya. Berikutnya, berikan contoh titik-titik. Informasi apa saja yang diperlukan untuk titik-titik? Berdasarkan titik-titik, buatlah sebuah diagram. Berdasarkan titik-titik, buatlah sebuah diagram. Nah, berikutnya contoh yang lain masih analisis. Teknik-teknik apa yang digunakan dalam titik-titik? Ke dalam kategori-kategori apa saja titik-titik dapat dikelompokkan? Termasuk jenis apakah titik-titik ini? Dari beberapa titik-titik di atas, yang manakah yang bukan termasuk kelompok titik-titik? Apa fungsi dari titik-titik? Apa tujuan dari titik-titik? Apa hubungan titik-titik antara titik-titik dengan titik-titik? Ukurlah titik-titik. Ini termasuk analisis. Berikutnya adalah membandingkan. Soal membandingkan. Kalau tadi analisis. Bandingkan antara titik-titik dengan titik-titik. Apa perbedaan antara titik-titik dengan titik-titik? Apa persamaan antara titik-titik dengan titik-titik? Bandingkan titik-titik sebelum dan sesudah di titik-titik. Bandingkan karakter tokoh titik-titik di awal dengan di akhir cerita. Pilah-pilah antara titik-titik dengan titik-titik. Padahal apa saja kamu dapat membuat perbandingan antara titik-titik dengan titik-titik. Yang manakah dari titik-titik yang paling tinggi, atau tua, atau paling bagus, atau paling tepat? Ini termasuk membandingkan. Berikutnya adalah menginferensi. Apa kesimpulan yang dapat ditarik dari titik-titik ini? Usulkan dan deskripsikan sebuah penemuan baru
yang dapat menyelesaikan masalah titik-titik. Tulislah sebuah laporan penelitian tentang titik-titik. Berdasarkan bahan bacaan tersebut, apa yang dapat kamu simpulkan tentang titik-titik? Buatlah sebuah titik-titik. Desain sebuah titik-titik. Rancang sebuah titik-titik. Ini namanya menginferensi. Berikutnya, mengevaluasi. Jika kamu seorang hakim, apa putusanmu? Jelaskan. Manakah yang terbaik dari titik-titik? Mengapa? Alasan apa yang paling tepat untuk titik-titik? Mengapa? Review langkah-langkah percobaan titik-titik yang telah dilakukan. Bagaimana menurutmu tentang langkah-langkah itu? Gunakan rubrik penilaian berikut untuk menilai titik-titik. Apa yang akan kamu lakukan pada situasi titik-titik semacam ini? Mengapa? Berikutnya adalah mengkreasi. Jadi ada soal mengkreasi, ini contohnya. Contoh template soal mengkreasi. Rancanglah sebuah titik-titik. Kembangkanlah alternatif solusi titik-titik. Jika titik-titik, apa solusi yang paling tepat untuk titik-titik? Mengapa? Jika ada masalah seperti titik-titik, langkah-langkah solusi secara komprehensif apa yang bisa ditempuh? Titik-titik. Rumuskan. Buatlah kreasi karya dari bahan-bahan yang tidak terpakai. Ini namanya mengkreasi. Nah, bagaimana manajemen menyusun soal hot? Nah, ini pakai rumus gatal. Pertama, garuk, bagian yang gatal. Nah, gampang kan? Tidak menunda, dan lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat berlatih menyusun soal hot, high order thinking skill, sehingga anak kita memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salam sukses, cerdas, kreatif, luar biasa, anak didik kita. Terima kasih.